jalan sampai ujung sana desa, sampai desa situ mas. Itu ropnya segini mas. Iya, sepaha. Dengan membuat jembatan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedulur Kendeng datang ke Lasem untuk mengajak kami melihat langsung ke Kendeng. Mereka ingin mengajak kami melihat langsung apa yang terjadi di daerahnya. Halo, perkenalkan nama aku Raffi Fujiberkah. Teman-teman biasa memanggil aku Raffi. Dalam beberapa tahun terakhir, aku lebih banyak menghabiskan waktu di perjalanan seperti backpacking, keliling-keliling sambil bersepeda, kadang juga hitchhiking, numpang-numpang mobil. Kemudian di Depok, aku mempunyai rumah singgah kreatif. Alasan aku untuk mengikuti kegiatan Casing the Shadow bersepeda dari Jakarta ke Bali adalah awalnya itu aku ditawarin Mas Coki datang ke tempatku di Depok, di Omah Jangan Diam Terus. Aku melihat ini perjalanan bersepeda sangat menarik buat aku sendiri. Telah dijelasin bersepeda tujuannya adalah untuk masuk ke rumah-rumah warga yang terdampak dari lingkungan. Hati nurani aku makin terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan salah satu alasanku pribadi adalah untuk bersilaturahmi ke rumah-rumah warga yang terdampak, sekaligus bisa melihat langsung dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi pada hari ini. Jalur Dieng, pemandangannya secara kita lihat langsung itu bagus banget. Cuman lutut lu pagi sampai siang pun masih banyak ketemu tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim. Kita melewati pedesaan-pedesaan gitu, ketemu petani-petani, warga-warga di Dieng. Aku berkomunikasi dengan masalah-masalah yang ternyata juga beberapa tempat yang kita lihat indah, cuman di balik itu ada kesusahan yang sedang mereka perjuangkan. Akhirnya dari Dieng aku melanjutkan perjalanan ke arah Semarang. Di Semarang kami teman-teman semua kita dapat kesempatan untuk datang ke Timbul Sloko, salah satu desa yang udah bener-bener hampir tenggelam. Sorry, bukan hampir, ini udah pengen banget tenggelam. Karena rumah yang tadinya rumah itu tinggal kelihatan atap-atapnya doang. Dan mereka cara untuk bertahan hidupnya adalah dengan membuat jembatan sendiri. Itu mereka kolektif membangun jembatan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dan di situ aku bisa ngobrol dengan warga-warganya. Jadi dapat kesempatan ke rumah Pak RT-nya waktu itu. Aku baru masuk aja, itu rumah udah kagak ada pintunya, jadi pintunya itu udah langsung plafon. Dua kali ditinggikan. Dua kali? Iya, ditinggikan. Warga ingin berjalan keluar dari rumah itu sangat sulit. Segini mas, itu kalau jatuh itu harus tetap kesuwek. Ketika banjirop datang, ada salah satu warga yang anaknya kena sakit pada dini hari pagi, dan mau nggak mau mereka harus gotong anaknya melewati banjir yang lumayan cukup terjal tanpa adanya lampu. Mereka jalan menggendong anaknya. Kami selalu menggembur-gemburkan infrastruktur di Duku Timbul Sloko ini karena kita membayangkan, kita melihat sendiri orang sakit dibawa keluar dari Timbul Sloko ini. Orang sakit yang ingin mencari obat tapi masih kesusahan dengan infrastrukturnya sendiri. Ketika waktu itu, apakah saya harus berhenti di sini memperjuangkan Timbul Sloko? Corona itu ada 9 orang yang meninggal, termasuk bapak saya. Itu yang bisa dikuburkan cuma 1 orang mas. Itu cuma 1 orang karena terpaksa. Masih dalam pertanyaan, kenapa pemerintah sekitar atau pemerintah setempat tidak adanya datang untuk melihat langsung dan memperbaiki yang terjadi itu. 5 tahun kemarin itu, ini dulu kan jalan utama mas ini. Jadi motor, mobil itu bisa lewat mas. Karena pada waktu itu belum ada perahu mas. Anak-anak muda itu saya suruh kerja bakti,
itu nggak ada bayarannya Mas, lillahi ta'ala. Harapannya ya kalau bisa ya yang permanen. Dari Timbul Seloko aku dapat pelajaran baru yang dimana ini benar-benar kita bakal mengalami salah satu lingkungan yang ekstrim ya. Kebayang nggak sih 2030, 2040, 2050 banjir yang terus terjadi di pesisir utara, bahkan Jakarta kita lihat juga udah hari ini juga mengalami hal yang sama. Itu banjir rob udah benar-benar nyata dan benar-benar cukup sedih. Dari situ aku bersepeda dengan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju arah Surabaya. Ini nggak ada di plan ya, tidak ada di rencana. Kami mendapat kabar dari suku Samin. Mereka tahu kegiatan bersepeda kami, akhirnya disambut baik oleh suku Samin di perbatasan. Ya, dari mata air ya. Buat kekuatan. Akhirnya di situ pas keringet lagi nyucur, ditambah juga perasaan haru gitu. Karena suku Samin datang dari pegunungan, mereka membawa kendi yang isinya air yang langsung diambil dari mata airnya ke kita pesepeda 7 orang, kita minum. Di situ ada harapan panjang yang dimana mata air adalah salah satu sumber kehidupan yang saat ini mungkin sedang rusak atau tidak baik-baik saja akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di pegunungan sana. Itu adalah hal yang paling aku rasain secara emosional. Itu air mata netes gitu aja, yang sampai hari ini mereka masih berjuang untuk alam itu benar-benar rumah mereka ya. Ibu bumi benar-benar tidak baik-baik saja. Salam Gendeng. Salam Gendeng. Salam Gendeng. Itu yang akhirnya aku rasakan dan ketika kami semua bersepeda tiba di Lasem, salah satu tempat yang menarik dari segi kebudayaannya. Mereka bisa bersatu tuh dari Islam, Tionghoa dan Arab ya, menyatu tuh di daerah Lasem itu. Dan kami sempat belajar batik Lasem, dan memang dulu Lasem adalah pelabuhan besar untuk perdagangan, jalur perdagangan internasional. Aku bertemu juga dengan Gus Jaim, ngobrol perihal keagamaan di sana gimana, terus tentang kehidupan, tentang Gus Jaim yang membangun pesantren di sana, lebih dari 500 orang yang tinggal di sana. Tahta kullil ajadib ma'un, di bawah setiap tanah padas itu Allah menciptakan air. Kendeng terutama yang ada di sini ini, di sebelah selatannya itu ada danau kecil gitu ya. Di sebelah timurnya ada namanya sumber semen yang airnya itu diambil oleh orang Pamotan, Lasem, Rembang untuk minum. Kemudian di sebelah utaranya itu ada Panoan, itu sama semacam danau kecil gitu. Di sebelah baratnya, itu malah sekarang diambil dengan truk itu. Artinya memang di situ itu air gitu. Kalau pabrik semen bilang di situ tidak ada air, itu pembohongan betul itu. Yang tadinya kami mau berangkat esok hari melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, tapi warga sedulur Kendeng datang ke Lasem untuk mengajak kami melihat langsung ke Kendeng. Akhirnya tapi ini adalah perasaan sentuhan yang langsung turun dari warga, di mana mereka ingin mengajak kami melihat langsung apa yang terjadi di daerahnya. Pas kita berangkat bareng-bareng menuju ke sana, di perjalanan tuh kami mulai mendapat
banyak orang-orang yang datang secara tidak diundang mengikuti tamu guys belakang. Iya. Ada tamu di belakang guys. Bahkan perjalanan kami dihadang gitu oleh beberapa pihak yang di sana. Sudah ada aturannya. Ya lah sampean liwat. Sampean liwat Sik, Be. pirang-pirang Sik. lorong iki sampean izin kali Pak Jenengan Gagadowo. berdasarkan aturan niku, dulur-dulur menang teng PKMA. Apa? Semen harus berhenti. Niku aturan jenengan bicara aturan kali dulur-dulur. Itu aturan Senajan wong tani, tapi ngerti hukum, Pak. Ini Semua rame banget. Bahkan ada beberapa orang-orang yang sampai ngedokumentasiin kita. Padahal kami ingin melihat dan ingin mendatangi salah satu kebun warga. Sampai akhirnya kami harus mundur, harus pulang. Kiranya kami akan mengusik mereka. Padahal mereka datang ke sana, yang mereka usik lingkungannya. Yang dimana kalau kita lihat sedulur Kendeng, mereka menang di pengadilan. Bahkan Pak Presiden pun juga berjanji untuk menyudahi operasional pertambangan itu. Cuman sampai hari ini soal meledakan masih ada di sana. Petani dibikin susah oleh pemerintah. Contoh kalau tidak percaya, rasanya apa ya kasus persoalan kasus Kendeng ini gitu loh. Pemerintah belum bisa menyelesaikan secara clear gitu. Kebayang gak sih selama bertahun-tahun warga Kendeng di sana mereka mengalami hal-hal yang seharusnya tidak mereka rasakan gitu. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang mereka rasakan sendiri dampaknya. Yen ora ana sing bertani kabeh ana dadi pegawe, dadi ning kantoran, lah terus sing nandur pangan sapa? Dengan tetap ada petani, nyatane kabeh iso do tetep mangan. Dan aku memahamkan pentingnya mertahanno ajaran, pentingnya njogo lingkungan, dan pentingnya ngajeni ibu bumi. Untuk hijaunya alam ini, untuk damainya dunia ini. Karena salah satu modal perdamaian adalah hijau itu sendiri atau kenyamanan dalam kita hidup. Kesan sangat banyak banget aku dapetin di jalan. Salah satunya bisa ngobrol sama warga sih. Di situ aku juga melihat langsung kerusakan lingkungan yang terjadi pada hari ini. Banjir rob, cuaca yang ekstrim, kejahatan-kejahatan oleh pabrik yang tidak bertanggung jawab. Kesan-kesan yang aku bisa pikirkan lagi dan melihat ke dalam diri aku sendiri. Seperti yang di sedulur Kendeng, suku Samin, yang dimana bumi itu adalah ibu kita, hutan adalah ibu kita. Kita harus menjaganya. Aku pribadi harapannya kembali ke dalam diri aku sendiri, semoga bisa berdampak baik buat sekitar, bermanfaat buat sekitar, dan untuk mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa kembali merefleksikan dirinya bahwa bumi benar-benar tidak baik-baik saja. Dan gimana caranya untuk kita memulainya adalah dengan dari diri sendiri dulu, kemudian untuk sekitar, dan lebih luas lagi, menjadi bola salju yang lebih besar. Alam tuh nggak butuh kita, manusia yang butuh alam. Ini harus diusut lebih jauh, diusut lebih tuntas untuk pabrik yang sedang beroperasi di sana. Sekarang udah 16 tahun ya Mas. Kalau mungkin dibilang harapan itu sih secara manusia, kami sudah tidak berharap kepada manusia lagi.